Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pembahasan kita selanjutnya dalam mata kuliah statistik pendidikan. Ya, kemarin saya menyuruh kepada teman-teman semua untuk membaca yang ada di buku itu terkait dengan bab yang kelima, yaitu hubungan antar variabel. Ya, mungkin di sini antum semua sudah membaca apa yang ada di buku. Jadi di sini mungkin saya tidak panjang lebar, mungkin nanti saya akan berbicara banyak tentang contohnya saja, tentang bagaimana cara pencarian dan pengolahan untuk menemukan hasil akhirnya dari sebuah variabel tersebut. Nah, di sini langsung saja pengertian korelasi. Ya, korelasi berarti hubungan atau saling hubungan atau hubungan timbal balik. Korelasi dalam ilmu statistik adalah hubungan antar dua variabel atau lebih. Hubungan antar dua variabel disebut bivariate correlation. Hubungan antar lebih dari dua variabel disebut multivariate correlation. Variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable. Variabel yang mempengaruhi disebut independent variable. Nah, itu pengertiannya. Adapun arah korelasi, hubungan yang searah atau berjalan paralel disebut korelasi positif. Ya, dilihat di gambar. Kalau korelasi positif itu satu arah sama. Contohnya kenaikan BBM diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. Ya, jadi naiknya BBM itu mempengaruhi naiknya ongkos angkutan. Jadi korelasinya sama, satu arah. Kemudian yang kedua, hubungan yang berlawanan arah atau berjalan dengan arah bertentangan atau berkebalikan disebut korelasi negatif. Contoh, makin meningkatnya kesadaran hukum diikuti dengan makin menurunnya angka kejahatan. Nah, di situ korelasi negatif artinya berlawanan. Semakin meningkatnya kesadaran hukum, maka semakin menurun tingkat kejahatan. Ya, jadi antara dua variabel itu berbeda, artinya bertentangan. Kemudian peta korelasi. Peta korelasi adalah pencarian titik atau momen dari variabel yang sedang dicari korelasinya. Disebut juga diagram pencarian. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, korelasi positif maksimal, ya, atau tertinggi atau sempurna, yaitu jika pencarian titik korelasi antara dua variabel membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kanan. Kemudian korelasi negatif maksimal atau tertinggi atau sempurna adalah jika pencarian titik korelasi antara dua variabel membentuk satu buah garis lurus yang condong ke arah kiri. Kemudian yang ketiga, korelasi positif yang tinggi atau kuat. Ya. Yang keempat, korelasi negatif yang tinggi atau kuat. Ya. Kemudian korelasi yang cukup atau sedang, dan korelasi lemah atau rendah. Nah, untuk itu ada gambarnya, ya. Mungkin untuk hal ini di buku itu sudah ada, ya, tercantum di dalam sebuah buku itu. Jadi tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Silahkan, kemarin yang belum punya buku sudah saya fotokan. Di situ juga terdapat untuk keterangan gambarnya. Kemudian langsung ke angka korelasi. Pengertiannya, tinggi rendah
kuat, lemah, atau besar kecilnya suatu korelasi dapat ditentukan dengan melihat besar kecilnya suatu angka koefisien, atau disebut angka indeks korelasi atau coefficient of correlation. Jadi angka indeks korelasi adalah sebuah angka yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui seberapa besar kekuatan korelasi di antara variabel yang sedang diselidiki korelasinya. Adapun untuk lambangnya, ya, angka korelasi biasa diberi lambang dengan huruf tertentu. Di situ ada misalnya R, XY, ya. R menggunakan R sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi product moment. Jadi product moment itu lambangnya R. Kemudian ada lambang berbentuk huruf P dibaca Rho. Ya, lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi tata jenjang. Kemudian lambang seperti huruf Q dibaca P tapi sebagai lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi P. Kemudian KK itu lambang koefisien korelasi pada teknik korelasi kontingensi. Kemudian besarnya, angka korelasi besarnya berkisar antara 0 sampai dengan kurang lebih 1,00. Artinya bahwa angka korelasi paling tinggi adalah kurang lebih 1,00 dan paling rendah adalah 0. Adapun tandanya, ya, korelasi antara variabel X dan variabel Y disebut korelasi positif apabila angka korelasinya berada plus, ya. Jadi plus, jika plus itu positif. Seperti contohnya RXY sama dengan plus 0,234, RXY plus 0,654 dan sebagainya. Korelasi antara variabel X dan variabel Y disebut korelasi negatif apabila angka korelasinya berada minus, ya. Ini yang kedua. Yang kalau plus itu berarti positif, ya, korelasinya positif. Kalau minus berarti korelasinya negatif. Contohnya di situ min 0,123, kemudian min 0,432 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang teknik analisa korelasional. Ya, adapun pengertiannya, teknik analisis korelasi ialah teknik analisis statistik mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Kemudian tujuannya, teknik analisis korelasi mempunyai 3 macam tujuan. Yang pertama yaitu ingin mencari bukti. Artinya bukti berdasarkan data yang ada. Apakah benar bahwa antara variabel yang satu dengan variabel yang lain terdapat hubungan atau korelasi. Yang kedua ingin menjawab pertanyaan apakah hubungan antar variabel itu termasuk hubungan yang kuat atau cukupan atau lemah. Kemudian yang ketiga ingin memperoleh kejelasan dan kepastian secara matematis apakah hubungan antar variabel itu merupakan yang berarti atau meyakinkan, signifikan, atau hubungan yang tidak berarti atau tidak meyakinkan. Kemudian penggolongannya, ya, itu dibagi menjadi 2. Teknik analisis korelasi bivariat, artinya analisis korelasi yang berdasarkan diri pada 2 variabel, artinya variabel X dan variabel Y saja. Contohnya korelasi antar belajar dalam bidang studi matematika itu menjadi variabel X. Kemudian kemampuan dalam bidang studi fisika, variabel Y. Kemudian teknis analisis korelasi multivariat, artinya teknik analisis korelasi yang mendasarkan diri pada lebih dari 2 buah variabel. Ya, lebih. Jadi lebih banyak variabelnya. Misalkan situ korelasi antara belajar dalam bidang studi nahwu, kemampuan dalam bidang studi shorof, kemampuan dalam bidang studi bayan, kemampuan dalam bidang studi badi, kemampuan dalam bidang studi ma'ani. Jadi variabelnya lebih dari 2, artinya multivariat. Ya, multivariat. Kemudian cara mencari korelasi pada teknik analisis korelasi bivariat ada 10 macam. Ya, teknik analisisnya ada 10 macam. Ya, mungkin di situ di buku bisa dibaca, ada ya di PDF yang sudah saya fotokan kemarin. Ya, di sini langsung saja. Kemudian teknik korelasi product moment. Ya,
Pengertiannya, product moment correlation atau lengkapnya product of the moment correlation adalah salah satu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel yang kerap kali digunakan. Yaitu teknik untuk mencari korelasi antar dua variabel. Disebut product moment correlation karena koefisien korelasinya diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari momen-momen variabel yang dikorelasikan. Product of the moment. Ya. Adapun penggunaannya, teknik korelasi produk momen digunakan jika berhadapan dengan kenyataan berikut ini. Ya, variabel yang dikorelasikan berbentuk gejala atau data yang bersifat kontinu. Ya, artinya bersifat kontinu terus-menerus. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau setidak-tidaknya mendekati homogen. Regresinya merupakan regresi linear. Lambang. Ya, lambangnya tinggi, rendah, kuat, lemah, atau besar kecilnya suatu korelasi antar dua variabel yang sedang diteliti dapat diketahui dengan melihat besar kecilnya suatu angka indeks korelasi yang pada teknik korelasi produk momen diberi lambang R. Ya, lambangnya R ya. Jadi sering disebut R produk momen. Angka indeks korelasi produk momen diberi indeks dengan huruf kecil dari huruf-huruf yang dipergunakan untuk dua buah variabel yang sedang dicari korelasinya. Jadi apabila variabel pertama diberi lambang Y dan variabel kedua diberi lambang, jika variabel pertama diberi lambang X dan variabel kedua diberi lambang Y, maka angka indeks korelasinya dinyatakan dengan lambang RXY. Nah, jadi lambangnya adalah RXY ya. Kemudian yang keempat, cara memberikan interpretasi angka indeks korelasi R produk momen terhadap angka indeks korelasi yang telah diperoleh dari perhitungan proses komputasi dapat diberikan interpretasi atau penafsiran tertentu. Pertama, ya, dalam hal ini ada dua macam yang ditempuh. Interpretasi terhadap angka indeks korelasi R produk momen itu dilakukan dengan secara kasar atau secara sederhana. Ya, cara menginterpretasikannya itu pertama dengan secara kasar dan secara sederhana. Yang kedua, interpretasi itu diberikan dengan terlebih dahulu berkonsultasi pada tabel nilai R produk momen. Ya, berkonsultasi pada tabel nilai R. Nah, tabel nilai R produk momen itu di mana? Itu bagi yang mempunyai buku itu ada di halaman yang paling belakang, dari halaman 401. Di situ ada halaman 401 sampai ke belakang itu ada tabel nilai R produk momen ya. Jadi beracuan ke situ, berkonsultasi ke situ. Itu untuk yang cara kedua ya. Nanti akan diberikan contohnya. A. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi produk momen secara kasar atau sederhana. Kemudian A. Memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi produk momen secara kasar ya. Dalam memberikan interpretasi secara sederhana terhadap angka indeks korelasi Rx pada umumnya mempergunakan pedoman berikut ya. Ini untuk cara untuk menginterpretasikan produk momen yang pertama. Itu berpedoman pada tabel yang seperti ini. Ya, untuk jika produk momen, besarnya produk momen itu ada 0,00 sampai 0,20. Itu berarti hasil interpretasinya itu seperti apa? Nah, di situ sudah dijelaskan. Jika 0,00 sampai 0,20, di situ antara variabel X dan variabel Y memang terdapat korelasi, akan tetapi korelasi itu sangat lemah atau sangat rendah, sehingga korelasi itu diabaikan, dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Ya, dan seterusnya. Jika besarnya 0,20 sampai 0,40 berarti interpretasinya ya seperti yang udah ada di tabel. Jadi untuk cara yang pertama itu berpedoman dengan tabel-tabel ini. Kemudian memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi R produk momen dengan berkonsultasi pada tabel nilai R produk momen. Ya, untuk tabel nilai R produk momen itu ada di
seperti yang sudah saya bilang tadi, ada di halaman buku paling belakang. Ya, dibuka halaman 401 ya sampai ke belakang, di situ ada nilai koefisien korelasi R product momennya. Ya. Jadi berpedoman di buku di situ. Jadi untuk cara yang kedua itu pedomannya yaitu ada di buku bagian paling belakang. Di sini adalah pemberian interpretasi terhadap angka indeks korelasi R pada produk momen dengan berkonsultasi pada tabel nilai R produk momen. Biasanya tercantum dalam buku-buku statistik sebagai lampiran. Adalah lebih teliti daripada cara kasar atau sederhana. Adapun prosedur yang ditempuh pada cara ini adalah merumuskan atau membuat hipotesis alternatif dan hipotesis nihil, ya, atau hipotesis nol. Rumus hipotesis alternatif yaitu ada atau terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Rumus hipotesis nihil, tidak ada korelasi positif yang signifikan meyakinkan antara variabel X dan variabel Y. Jadi hipotesis alternatif itu ada korelasi. Kalau hipotesis nol itu tidak terdapat korelasi. Kemudian menguji kebenaran atau kepalsuan dari hipotesis yang telah diajukan. Manakah yang benar, hipotesis alternatif ataukah hipotesis R, hipotesis nihil? Dengan membandingkan besarnya R yang telah diperoleh dalam proses perhitungan atau R observasi atau RO dengan besarnya R yang tercantum dalam tabel nilai R product moment atau RT. RO adalah R observasi, RT R product moment. Dengan terlebih dahulu mencari derajat bebasnya atau degrees of freedom-nya. Ya, derajat bebas yang rumusnya sebagai berikut. DF, untuk mencari DF itu N dikurangi NR, banyaknya variabel yang dikorelasikan. DF itu derajat bebas atau degrees of freedom, N number of cases, ya. Setelah diperoleh derajat bebas atau DF, maka dapat dicari besarnya R yang tercantum dalam tabel nilai R product moment, baik pada taraf signifikan 5% ataupun pada taraf signifikan 1%. Jika R observasi sama dengan atau lebih besar dari R product moment, maka hipotesis alternatifnya itu adalah disetujui atau diterima atau terbukti kebenarannya. Berarti benar antara variabel X dan variabel Y terdapat korelasi positif. Namun jika hipotesis nihil, yaitu tidak dapat disetujui atau tidak dapat diterima atau tidak terbukti kebenarannya, berarti bahwa hipotesis nihil yang menyatakan tidak adanya korelasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, kemudian kita melanjutkan ke contoh, ya, cara mencari atau menghitung dan memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi R product moment untuk data tunggal di mana N kurang dari 30 dengan terlebih dahulu memperhitungkan deviasi standarnya. Ya, kita lihat sekarang untuk contohnya. Ya, untuk contohnya di sini saya berikan ada dua kolom. Yang sebelah kanan adalah sebuah tabel tentang variabel X dan variabel Y-nya. Nah, di sini variabel X yaitu nilai hasil pelajaran shorof. Kemudian variabel Y nilai hasil belajar pelajaran bahasa Arab. Nah, untuk kolom yang pertama itu adalah nama mahasiswa atau subjek. Subjeknya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Kemudian kolom kedua skor hasil ujian pelajaran shorof atau variabel X. Ya, ini untuk yang kolom kedua. Untuk kolom ketiga, skor hasil ujian pelajaran bahasa Arab di variabel Y. Nah, ini kolom ketiga variabel Y. Kolom yang keempat, deviasi skor X
atau diberi lambang X. Ini deviasi skor X. Kemudian yang kolom yang kelima deviasi skor Y, diberi lambang Y. Kemudian kolom yang keenam itu perkalian deviasi X dan deviasi Y. Ini yang kolom keenam. Kemudian kolom ketujuh penguadratan deviasi X, yaitu X kuadrat. Kemudian kolom ke-8 penguadratan deviasi Y atau Y kuadrat. Nah, dan untuk selanjutnya cara perhitungannya, langkah-langkah selanjutnya untuk langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama menjumlahkan subjek penelitian, yaitu yang ada di kolom 1, atau menjumlahkan n-nya. Diperoleh n, jumlah keseluruhan adalah 20. Kemudian langkah yang kedua menjumlahkan skor X. Skor X-nya berarti jumlah keseluruhan adalah 111. Tadi skor X yang paling bawah jumlah keseluruhannya 111. Kemudian menjumlahkan skor Y. Ya, jumlah keseluruhannya skor Y adalah 133. Kemudian setelah itu menghitung min. Ya, langkah keempat yaitu menghitung min variabel X dengan rumus jumlah keseluruhan X 111 dibagi N 20, hasilnya 5,55. Kemudian menghitung min variabel Y dengan rumus jumlah keseluruhan Y adalah 133 dibagi N 20, hasilnya 6,65. Kemudian untuk langkah yang ke-6, menghitung deviasi atau simpangan masing-masing skor X terhadap min X. Ya, ada di kolom 4 dengan rumus. Ya, di kolom yang keempat tuh, yang untuk mencari X-nya itu adalah X. X itu adalah variabel X dikurangi min X-nya. Minnya tadi kan min dari X-nya 5,55. Berarti setiap variabel dari X itu dikurangi min. Misalkan situ 6 dikurangi 5,55. Seterusnya 5 dikurangi 5,55. Ya, untuk mencari yang X yang ada di kolom yang keempat. Kemudian untuk mencari Y, menghitung deviasi simpangan masing-masing skor Y terhadap MY. Ya, min dari Y dengan rumus Y berarti variabel Y, setiap dari variabel Y itu dikurangi dengan min dari variabel Y. Min dari variabel Y adalah 6,65. Berarti setiap skor dari Y itu dikurangi 6,65, maka hasilnya yang ada di Y itu ada di kolom nomor 5. Kemudian setelah itu untuk langkah yang ke-8, mengalihkan deviasi X dengan deviasi Y. Ya, untuk yang kolom nomor 6, ya, itu adalah perkalian antara deviasi X dan deviasi Y. Perkalian antara kolom nomor 4 dikalikan dengan kolom nomor 5. Jumlah keseluruhan dari X, Y-nya adalah 5,85. Kemudian untuk yang langkah ke-9 adalah menguadratkan seluruh deviasi X. Ya, untuk yang kolom nomor 7, X kuadrat itu adalah hasil dari perkalian perkalian X, ya, deviasi X yang ada di kolom nomor 4. Ya, deviasi X itu dikuadratkan. Kemudian hasil keseluruhan dari penguadratan X itu adalah 28,95. Kemudian yang langkah yang ke-10 itu adalah penguadratan dari deviasi Y. Ya, dari deviasi Y itu dikuadratkan. 0,35 kuadratnya 0,1225. Kemudian hasil akhir keseluruhan dari
dari y kuadrat atau variabel y kuadrat, penguadratan y adalah 24,55. Kemudian setelah itu menghitung besarnya deviasi standar dari variabel x dengan rumus. Nah, rumusnya di situ sudah ada untuk menghitung besarnya deviasi standar. SD, standar deviasi x, berarti akar jumlah keseluruhan x kuadrat dikurangi n. Jumlah keseluruhan dari x kuadrat itu berapa? Di situ x kuadrat jumlah keseluruhannya 28,95. Berarti bisa dibulatkan menjadi 29. 29 dikurangi n, n-nya 20. Berarti 29 dibagi 20 hasilnya 1,45. Kuadrat dari akar dari 1,45 adalah 1,1,2. Berarti hasil dari deviasi standar variabel x. Kemudian deviasi standar dari variabel y, rumusnya hampir sama, ya. Untuk jumlah keseluruhan y kuadratnya adalah 24,55 dibulatkan menjadi 24,6 dibagi 20 hasilnya 1,23. 1,23 akar dari 1,23 adalah 1,12. Nah, setelah itu baru mencari koefisien korelasi yang menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel x dan variabel y. Nah, mencari koefisien korelasinya dengan rumus R xy, ya, sama dengan jumlah keseluruhan xy dibagi n dikali SD standar deviasi x kemudian dikali standar deviasi y. Nah, untuk penerapannya, jumlah keseluruhan xy nya berapa? Kita lihat di tabel, jumlah keseluruhannya adalah 5,85. Kemudian per n, n-nya itu 20. Standar deviasi dari x itu 1,2, ya, seperti yang di atas tadi yang sudah kita hitung 1,2. Kemudian standar deviasi dari y-nya 1,12. Nah, kemudian dijumlahkan dulu yang bagian bawah. 20 dikali 1,2 dikali 1,12 hasilnya 26,88. Kemudian dibagi 5,85, jumlah keseluruhan xy nya diseper 26,88 hasilnya 0,2022. Kemudian memberikan interpretasi terhadap rxy dan ro, ya, rxy dan RO, R observasi, kemudian R xy dapat ditempuh dengan dua cara. Ya, ini untuk menginterpretasikannya. Setelah kita mendapatkan hasil dari deviasi standar, kemudian baru kita masukkan ke memberikan interpretasi dengan cara kasar. Yang pertama, R xy sebesar 0,22. Ya, di sini tidak ada 0,22 Rxy-nya. Angka indeks korelasi ini bertanda positif, artinya positif. Ini berarti korelasi antara skor hasil ujian pelajaran sorof variabel x dengan skor hasil ujian pelajaran bahasa Arab variabel y terdapat hubungan yang searah. Dalam istilah lain, terhadap korelasi positif di antara dua variabel tersebut. Angka indeks korelasi Rxy sebesar 0,22 ternyata terletak dalam interval. Nah, untuk pedomannya tadi yang di atas tadi 0,20 sampai 0,40, yang mana berdasarkan pedoman atau ancar-ancar yang telah kita pelajari, dapat dinyatakan bahwa korelasi antara variabel x dan variabel y itu adalah korelasi yang tergolong lemah atau rendah. Ya, dengan demikian secara sederhana dapat diambil interpretasi terhadap Rxy, ya. Untuk interpretasinya adalah sekalipun terdapat korelasi positif antara variabel x dan variabel y, namun korelasi itu adalah korelasi yang lemah. Hubungan di antara kedua variabel itu lemah atau rendah. Jadi ada korelasinya namun itu lemah.
Kemudian untuk cara yang kedua, yaitu dengan cara berkonsultasi pada tabel nilai R product moment. Nah, untuk nilai R product moment itu ada di halaman buku paling belakang. Ada di halaman buku 401 dan sampai ke belakang. Nah, di situ tabelnya. Untuk langkah yang pertama adalah merumuskan hipotesis alternatifnya. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis alternatifnya. Langkah kedua, merumuskan hipotesis nihilnya. Tidak terdapat karena positif yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian langkah ketiga, mencari dB atau degree of freedom, ya. Rumusnya adalah N dikurangi NR. N itu adalah number of cases, NR itulah jumlah variabelnya. Variabelnya ada 2. Jadi 20 dikurangi 2, 18. Kemudian langkah yang keempat, berkonsultasi pada nilai R product moment. Maka dapat kita ketahui bahwa DF, ya, DF-nya itu sebesar 18. Nah, baru kita cari di tabel R product moment-nya. Di situ ada taraf signifikansi 5% dan taraf signifikansi 1%. Jika kita lihat 18 itu berada di berapa nilai dari 18 itu di taraf signifikansi 5%. Nah, itu terletak di tabel. Ya, ternyata 18 itu terdapat nilai 0,444. Dan pada taraf signifikansi 1% itu nilainya 0,561, yaitu sesuai dengan yang ada di tabel. Dengan istilah lain, RT, ya, pada taraf signifikansi 5% adalah 0,444. Kemudian R pada taraf signifikansi 1% sama dengan 0,561. Kemudian langkah yang kelima, yaitu membandingkan besarnya RXY atau RO, ya, R observasi dengan RT RO yang diperoleh. Membandingkan besarnya RXY atau RO dengan RT. Adapun RO yang diperoleh di atas tadi adalah R observasinya adalah 0,22, sedangkan RT masing-masing untuk yang cara kedua tadi itu diperoleh di taraf signifikansi 5% itu 0,444, di taraf signifikansi 1% 5,561. Maka dengan demikian ternyata R observasi, ya, R observasi atau lebih kecil daripada RT-nya, ya. R observasinya lebih kecil karena 0,22, sedangkan RT-nya 0,444 dan 0,561. Jadi lebih kecil daripada RT baik pada taraf signifikansi 5% ataupun 1%. Karena R observasi lebih kecil daripada RT baik pada taraf signifikansi 5% atau 1%, maka hipotesis alternatif ditolak, sedang hipotesis nihil diterima atau disetujui. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah korelasi positif antara hasil ujian pelajaran shorof dengan hasil ujian pelajaran bahasa Arab secara matematik di sini bukanlah merupakan korelasi positif yang meyakinkan. Ya, jadi hasil akhirnya seperti ini. Mungkin sampai di sini. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, karena ini langkah-langkahnya mungkin lebih panjang dari yang sebelumnya. Karena ini adalah menentukan relasi, ada korelasi atau tidak antara dua variabel, ya. Untuk saat ini dua variabel, ya, ada dalam analisis product moment. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.